Kanan kiri Bapak, ya silakan. Ya. Ayo masuk. Lokot yang belum pernah sini, yuk masuk. Ini Allah mendengarkan ucapan saya. Dulu tempat saya bekerja tidak mengenal waktu, malam hari, karena kegentingan negeri pada tahun 1998-1999. Disinilah naskah utama reformasi TNI. Di sini, difungsi kita akhiri, kekaryaan kita akhiri, bisnis TNI yang keluar dari tatanan kita akhiri. Sistem hukum kita tata kembali, mana yang mesti mau masuk hukum militer, mana yang masuk hukum sipil, dan banyak hal in this room, di meja ini. Demikian juga ketika dulu lambang segitiga yang dianggap tiga berlian oleh dulu Mercy, sekarang di sini bendera, di sini. Kemudian manifesto politik tahun 2001, tolong dibaca. Itu cikal bakal Partai Demokrat. Manifesto politik 2001. Tolong dibaca. Kemudian di sebelah sana adalah lagu. Nah, tinggal yang tidak saya ciptakan sendiri, himne Partai Demokrat. Bagi yang punya minat pada dunia X gitu ya. Saya Muslim, saya orang beriman. Tetapi kadang-kadang ada peristiwa yang di luar jangkauan akal saya. Sama dengan almarhumah Ibu Ani. Nah, kalau saya sebagai manusia yang alhamdulillah memiliki kekuatan logika, common sense. Karena studi saya, belajar saya yang tidak pernah berhenti sampai sekarang. Saya masih terus belajar tentang kehidupan, tentang negara, tentang rakyat dan sebagainya. Kalau ada sesuatu yang beyond my logic, itu milik Allah, milik Tuhan. Ada yang bilang, nggak percaya, omong kosong, itu tahyul itu. Saya tidak gegabah itu, saya nggak paham kok bisa begini ya. Saya daripada salah, kita serahkan pada Tuhan, kepada Allah. Barangkali Tuhan hanya, kamu batasnya sampai di sini manusia, yang ini milik kamu. Kamu kalau masuk ke situ malah cilaka dunia, malah cilaka kehidupan ini. Mungkin begitu. Nah, apa yang saya ceritakan ini sebetulnya waktu saya bangun, ini belum ada ruangan ini. Pertama kali. Setelah saya jadi menteri, saya tambah ruangan ini. Jadi ketika kemudian Partai Demokrat kita dirikan, sudah di sini, sudah ada ruangan ini. Tapi sebelum ini berdiri, ini kan halaman belakang, bablas sampai sana. Ini ada cerita, ya supaya kita dari dunia yang realis sedikit masuk ke dunia yang spiritualis gitu ya. Rumah ini tiba-tiba di belakang ini banyak ular. Ular kobra kecil. Banyak. Di depan juga ada. Di sana juga ada. Jadi masih ada yang pramugari saya yang masih bersama saya sejak itu. Pusing kita, akhirnya kita ngaji gitu kan, agama. Gak berkurang. Terus akhirnya saya minta, ada nggak kiai yang mengetahui dunia seperti ini apa ini? Ini betul-betul snake, ular, atau ya maaf ini sebetulnya entah apa orang bilang jadi-jadian. Akhirnya datang seorang, setelah gak lama 2-3 minggu datang kiai di sini, datang, apa Pak Bu masalahnya ya gini. Beliau doa di sini, nulis-nulis di sini. Saya tidak bisa menjawab sekarang. Saya akan cari waktu. Malah tambah deg-degan ini sama Ibu Ani ini. Tiba-tiba, iya Bapak Ibu percaya atau tidak percaya? Ini di bawah ini ada pusaka yang sudah tidak tahan. Dia ingin keluar, ingin mencari ya orang tua yang baru lah gitu. Terus pusaka gimana? Dia cerita, Pak, ini dulu perbatasan kerajaan Pajajaran dengan
Jayakarta dulu. Saya tidak tahu Jayakarta era berapa, Pajajaran era berapa. Terus hubungannya apa? Di pusaka itu sebetulnya melambangkan itu. Terus saya, nah gimana caranya? Yang penting ular ini pergi dari sini. Ya itu Pak, nanti Bapak saksikan sendiri. Akhirnya saya di samping istri Ibu Ani ngajak ipar saya, Pramono Edi Wibowo yang sudah berpulang sekarang. Ibu Ani juga sudah berpulang. Saya bintang 3 dulu. Nunggu di sana di pintu di sana. Sama ada lagi Sersan Makmun juga di situ. Nah akhirnya dia bilang, Bapak Ibu lihat saja. Lihat apa? Yang penting jangan takut, tambah takut kita. Jangan ini. Akhirnya tolong siapkan ini kalau bisa ember pakai air. Terus kita tuh ngintip di pintu gitu. Tiba-tiba si kiai ini baca doa Islam, maju lagi, terus seperti nggak kuat lu mundur lagi. Nah ketika sudah mulai maju sampai mungkin 4 meter sebelum ini masih kosong loh ya. Tiba-tiba ada sinar pusaka menyambar-nyambar, sinar kuning keemasan itu. Terus akhirnya pergi lagi saat itu. Nah setelah itu kita diam aja itu. Doa lagi. 2 kalinya pergi lagi. Ketiga kalinya rupanya setelah mau menampakkan diri, sinar kuning keemasan itu langsung melesat masuk ke dekat kolam renang kecil. Dulu ada situ kecil, kolam lah kecil. Nah langsung tanahnya tuh terbakar. Nah itu rupanya kita suruh nyiapin air tadi. Nah muncul pusaka sepanjang ini. Bukan pusaka yang galak, yang kereng itu, jadi yang beautiful, manis itu. Akhirnya dimasukkan air, serahkan saya, serahkan Ibu Ani, serahkan Edi, langsung disimpan. Nah katanya, saya bilang, ini pusaka apa ini? Saya juga baru tahu ini Pak, tapi ini kok cantik, indah gitu. Yang jelas bukan untuk perang. Ya sudah, saya tentara kan. Kalau bukan untuk perang ya sudah aman lah gitu. Karena ke perang yang pakai senjata. Oke. Ini terjadi di sini. Nah, sayang Ibu Ani kalau masih ada menambahkan cerita ini. Lebih seru lagi kalau Ibu yang cerita nanti. Tetapi ya ada sesuatu dunia gaib itu selalu ada. Tapi yang jelas keimanan kita tidak boleh goyang. Kalau yang Islam tentu firman Allah, sunnah Rasulullah, dan juga nasihat para wali itu. Tapi yang saya ceritakan ini karena pas cerita di sini, cikal bakal dulu Demokrat, cikal bakal Fred yang berprotes di sini ini. Saya di sini, Mbak Pres di sini, Menteri ganti berganti di sini, dan juga banyak yang lain-lain. Ketika AHY dengan sangat berat harus mengambil keputusan menjelang pemilihan Gubernur Jakarta, masih ingat? Di ruang ini, saya dengan Ibu Ani memilih diam karena takut salah memberikan nasihat. Saya bilang, silahkan Gus, kamu sudah punya karier yang baik di militer cemerlang, tapi kalau ada panggilan tugas yang lain, karena diharapkan oleh sejumlah kekuatan politik, tokoh politik, pikirkan dalam-dalam, ajak Anissa berdua, bukan aku dan bukan Memo. Karena setelah keputusan diambil, bisa sukses, bisa gagal. Kedepannya bisa mulus, bisa tidak mulus. Kamu sama istri, sama keluarga. Saya tidak boleh karena bisa salah. Pikirkan baik-baik dan tahu risikonya. Semalaman istikharah, pagi-pagi saya masih ingat karena harus segera mendaftarkan ke KPUD dulu. Masih pagi sekali, kelihatan kalau nggak tidur semalam, segala macam perasaan. Saya dengan Ibu Ani juga begitu. Di ruangan ini mengatakan, Bismillah, saya siap untuk pindah pengabdian. Ibu Ani nangis, she was crying, karena tahu risikonya. Dan memang benar, tidak mudah, gagal. Setelah itu masuk dunia politik 7-8 tahun juga terbanting-banting tidak mudah. 5 tahun menghadapi
aksi pembegalan tidak mudah. Semua sudah tahu karena bareng-bareng kita, tapi ya sekali dia pilih, sudah pilih. Semoga Tuhan memberikan yang indah. Inilah para kader utama, para pemimpin Demokrat yang saya cintai, terutama apa yang saya sampaikan tadi, kiranya ayo menjadi pedoman kita, tuntunan kita untuk melanjutkan perjuangan untuk negara dan partai kita. Nah, yang cerita tambahan ya untuk selingan, untuk tambah pengetahuan. Terima kasih, kita kembali ke sana. Wartawan, silakan wartawan. Terima kasih, wartawan keluar langsung. Terima kasih. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk 5 tahun ke depan. Tadi diskusi, kemudian juga mendapatkan wejangan dari beliau. Alhamdulillah, Bapak SBY juga telah merespon dan menerima untuk kembali menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat 2025-2030. Kira-kira itu tadi yang kami bicarakan di dalam. Mungkin ada tambahan? Silakan, Ya. Pak Ero. Kami kan mendapatkan surat dukungan dan secara tertulis ditandatangani di atas materai 100% pemilik suara, yaitu unsur Majelis Tinggi Partai, unsur DPP Partai Demokrat, unsur DPD, unsur DPC, unsur DPLN, dan unsur Orsap telah menyerahkan dan menandatangani secara tertulis mendukung terhadap Ketua Umum agar Mas AHY melanjutkan kepemimpinannya 5 tahun ke depan.